Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat tinggal nalatai salam sujud karindem malempang. Nah, kawan bersama dia yang menyukai banyaknya YouTube-nya di Wirantian Intan. Sekarang saya mau membahas masalah saya ritual di Sukabumi di pelabuhan Pelabuhan Ratu. Saya ritual di sana. Saya melakukan untuk bersilaturahmi dengan Nyai Roro Kidul di sana. Setelah itu akhirnya saya juga ada pergi ke suatu wihara yang di daerah Pantai Loji. Itu pertama kali juga saya ke sana. Saya naik ke sana. Saya sangat luar biasa melihat wihara itu, sangat luar biasa. Saat saya datang, saya merasakan suatu energi yang sangat luar biasa. Oh, ada makna. Kalau saya mengatakan, saya seorang spiritual, itu memaknakan bahwa kita hidup itu tidak akan mungkin langsung dari atas. Kenapa dia kasih untuk sembayang Dewi Bumi atau sembayang Dewa Bumi? Kenapa? Ya kita harus pertama kali kita di bawah. Kita menginjak tanah, naik, kehidupan kita akan naik bertahap. Bila mana kita mensyukuri. Kan seperti itu. Ada juga satu sisi lagi, tempatnya lagi, kita harus sembahyang Tuhan lagi. Berarti kan katanya, kamu jangan pernah melupakan Tuhanmu. Kamu jangan pernah melupakan Allah Ta'ala. Semua yang ada di dunia ini, itu semua ciptaan beliau. Itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Jadi kita ini manusia harus banyak bersyukur. Itu. Oke, gini. Banyak juga saya dengar cerita itu bahwa tidak ada yang tidak sampai puncak, dan itu juga sebagai penanda bahwa semakin kita sampai di atas berarti usaha kita tuh keras gitu, punya kemauan keras. Itu juga jadi filosofi gak sih? Oh ya, itu pasti jadi filosofi. Filosofinya seperti ini ya, kita berusaha, kita mau hidup sukses ya kita berusaha, harus punya keyakinan. Kalau kita tidak punya keyakinan ya kita nggak akan bisa. Tapi jangan pernah berpikir juga, oh saya kalau tidak sampai naik ke atas itu rezeki saya nggak akan bagus, nggak juga. Itu menandakan simbol saja, sahabat saya. Simbol untuk apa? Supaya kita bisa bersyukur. Harus kuat, harus semangat. Kenapa? Namanya kita hidup tuh banyak cobaan. Nggak ada orang hidup itu yang anteng, aja tenang, ada apa, semua ada cobaan. Kan seperti itu. Kita buka mata, kita pasti akan dapat cobaan itu. Kan seperti itu. Saya juga sempat ada pendopo Prabu Siliwangi. Iya. Saya sempat singgah juga. Saya ada singgah di pendopo Prabu Siliwangi. Saya merasa energi sangat luar biasa juga di situ. Tapi saya mendapat suatu chemistry di saat di tempat yang Semar, dan di tempat Ibu Ratu saya punya sesuatu yang membuat saya ada chemistry yang sangat luar biasa. Seperti itu. Apa yang kita dapati, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita menikmati hasil itu semua dari Tuhan, dari Allah Ta'ala, bukan dari semua hal itu, bukan. Tapi mereka membantu supaya untuk kita bisa melancarkan rezeki. Tapi mereka tidak bisa memberikan kita rezeki, tapi melancarkan. Jadi kayak kita kepada Allah Ta'ala kita meminta ya supaya kita dapat rezeki, kita ada rezeki kita. Kalau kita hanya berdoa aja kan juga nggak akan bisa dapat rezeki kita. Berarti kata Allah Ta'ala, kamu bekerja, jalanlah kamu ke sana. Kalau kamu berjalan ke sana, kamu kan akan dapat rezeki. Kalau kamu hanya duduk berdoa, kita juga nggak akan dapat rezeki. Kan seperti itu. Nah, sama juga perumpamaan itu sama seperti itu loh. Jadi itu hanya untuk ikhtiar kita saja, seperti itu. Oke, kan di kuil itu ada pendopo yang Prabu Siliwangi, ada Ibu Ratu gitu kan. Itu kuil memang dibangun untuk tidak khusus untuk sembahyang orang Konghucu aja. Ya, enggak. Jadi saya mengatakan begini. Bagi saya itu sangat luar biasanya. Satu, dia berpijak di tanah Jawa. Itu yang saya lihat. Jadi dia tinggal di Jawa. Jadi dia memakai Yang Prabu, dia memakai Ibu Ratu. Setelah itu dia seorang orang Chinese. Dia Chinese.
Jadi dia ada juga namanya dewa 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 tanah. Setelah itu ada beberapa dewa, ada Buddha lagi. Itu kan saya lihat ada perpaduan. Nah, setelah itu simbol Thailand ada juga yang saya lihat. Berarti yang saya lihat kan bahwa beliau ini, almarhum ini mungkin dulu berpegang di Thailand ada, di Pulau Jawa ada, ilmu Konghucu juga ada. Jadi saya lihat itu yang digabung oleh beliau, itu yang digabung jadi satu. Makanya dia kasih makna di suatu tempat wihara itu yang saya lihat dia bikinkan suatu makna perjalanan kehidupan beliau seperti itu. Dari semua yang tempat saya ritual, dari setiap semua, kalau untuk di wihara saya kan di situ hanya untuk silaturahmi. Saya tidak melakukan ritual di sana karena saya memang mau melakukan. Saya mendengar ada satu wihara yang sangat luar biasa, makanya saya berjalan ke sana. Itu jadi dari perjalanan saya dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya, memang saya asli orang Dayak Palangkaraya, Dayak Ngaju. Selesai saya melakukan ritual di sana. Saya melakukan ritual di Jogja. Setelah itu Pekalongan. Setelah itu saya berjalan lagi ke Pelabuhan Ratu. Saya mendapat yang membuat, ya pasti yang buat saya klik ya pasti ada dua. Ya karena leluhur saya di Kalimantan Tengah ada ya. Dan juga di daerah Jogja, di Parangkusumo itu saya mendapatkan suatu merasakan energi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di situ Ibu Ratu hadirnya tuh sangat luar biasa. Kenapa? Karena satu sahabat saya, karena di situ banyak zaman dulu dari kerajaan, dari raja-raja dulu itu mereka selalu melakukan ritual untuk semua masyarakat, untuk untuk rakyat dia waktu zaman raja-raja dulu. Jadi dia memberikan persembahan kepada Ibu Ratu itu supaya diberkati, supaya panen rayanya berlimpah dan semua masyarakat dia kayak masyarakat dia itu tidak ada kesusahan. Jadi tidak ada peceklik, nggak ada kesusahan apa. Jadi di situ saya merasakan di sini memang untuk orang banyak gitu loh. Jadi untuk energi yang luar biasa. Kenapa? Karena untuk masyarakat. Jadi di situ tempat orang yang zaman dulu raja-raja itu yang saya lihat ya mereka memberi itu karena supaya diberkati, supaya panen padinya tambah banyak, tidak ada kekurangan, ikan juga harus selalu berlebihan, kan seperti itu. Nah itu yang saya dapat di situ juga. Di Pelabuhan Ratu juga saya mendapatkan suatu energi yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Tapi banyak sahabat saya yang agak sedikit ini pertama sekali saya melakukan ritual karena saya memanggil Nyai Roro Kidul. Beliau datang, tapi sebelum beliau datang itu ada yang datang dengan menyerupai beliau. Jadi saya sempat bertanya. Jadi dia bertanya dengan saya, kesini mau apa, mau ritual apa, mau meminta apa kamu mau minta kaya? Saya bilang kita manusia tidak mungkin tidak mau kaya, semua orang mau kaya. Tapi saya bilang saya kesini tidak mau minta aneh-aneh, saya mau silaturahmi dan saya cuma hanya mau meminta berkat. Akhirnya saya melakukan ritual kedua kali sahabat saya, karena yang saya inginkan masih belum hadir di saat itu. Akhirnya saya melakukan ritual kedua kali, baru hadirlah beliau Nyai Roro Kidul. Di situ beliau, saya bilang saya minta berkatnya, minta diberkati, minta dirahmati juga supaya dilindungi. Kita kan tidak tahu, saya kan seorang spiritual sahabat saya. Kita tidak tahu hati manusianya. Saya baik, belum tentu orang menerima kebaikan saya. Apalagi saya tidak baik, tambahnya orang menilai saya kan tidak baik. Namanya manusia pasti ada rasa iri, ada rasa dengki manusia, rasa bencinya. Namanya kita manusia ini kan bisa salah mulut, salah ucapan. Namanya orang tidak suka apa dan kita pasti ada yang melakukan dengan cara yang lain, secara yang tidak kasat mata. Makanya saya bersilaturahmi lah kepada beliau. Saya minta tolong diberkati, dirahmati, dan saya minta tolong dijaga supaya apa yang saya lakukan untuk diberkati, apapun yang diminta apapun yang dilakukan saya untuk kebaikan, tolong diberkati seperti itu.
Jadi saya merasa di setiap kali momen-momen saya melakukan ritual, saya mendapatkan sesuatu hikmah. Jadi saya mengambil makna kehidupan. Saya mengambil makna, sahabat saya. Jadi begitu. Saya jadi ritual di sini, saya merasakan, ternyata di Jogja ini sangat luar biasa, karena untuk masyarakat, untuk orang-orang, jadi raja itu dia melakukan ritual zaman dulu, jadi untuk supaya kesejahteraan rakyat dia. Jadi di situ saya merasakan sangat luar biasa. Setelah itu di Pekalongan. Di Pekalongan saya mendapat juga ada yang chemistry juga, ada dapat sesuatu juga yang saya rasakan yang sangat luar biasa juga di situ. Tapi banyak orang yang salah-salah menggunakan saja. Seperti itu. Banyak orang yang salah melakukan ritual. Ada orang kan karena mendengar kabar, sahabat saya, ada orang bilang, iya saya itu orang itu kaya karena dia ritual, dia dengan cara begini-begini. Ternyata kan ini dia tidak ada punya guru, dia kujuk-kujuk aja datang ke sana dengan cara yang begitu. Akhirnya kan salah, dia tidak tahu nama gaibnya siapa. Jadi yang datang ini kan pasti namanya, jangan ini ya sahabat saya, kita hanya untuk supaya sama-sama mengerti. Datang orang yang tidak mengerti apa-apa karena mendengar kabar ada orang bisa kaya, pergi ke situ, dia tidak tahu nama gaibnya siapa, yang dia mau tuju itu siapa. Kan nama orang gaib itu nama ada aslinya, ada namanya. Tidak sembarangan kita memanggil nama itu, ada namanya. Nah, saat kita panggil namanya, seandainya kita manggil nama siapa, yang datang kamu belum kenal, kamu tidak lihat, kamu tidak tahu, ya iya aja. Ternyata yang datang bukan bukan gaib yang kamu inginkan itu, tapi yang gaib yang lain, siluman. Akhirnya dibilang, ya udah kamu bisa kaya dengan caranya begini, kamu harus bikin tumbal begini, seperti begini, kan seperti itu. Nah, tapi kalau kita mempunyai seorang guru yang kita tuakan dan dia lebih mengerti, mungkin yang kita lakukan ritual insya Allah aman, tidak akan ada efek yang salah seperti itu. Nah, inilah hikmah saya, sahabat saya. Makanya saya berjalan, saya mencoba untuk menyusuri, karena saya tinggal di Pulau Jawa, jadi saya harus menghargai leluhur-leluhur Jawa. Setelah itu saya harus menghargai goib-goib di Jawa. Jadi saya merasakan sangat luar biasa. Saya dapatkan hikmah kehidupan, saya mendapatkan makna dari kehidupan. Saya bertambah lagi kespiritualan saya atau keilmuan saya untuk mengerti seperti itu. Jadi kita bisa mendapat hikmah dalam hal ini seperti itu. Jadi saya berharap saudara-saudara, sahabat-sahabat saya, kalau mau kaya ya kerja. Kalau mau kaya bekerja. Kalau mau itu minta diberkati sama orang tua kita. Kita boleh melakukan ritual ya, tanya dengan guru-guru yang lebih mengerti caranya macam mana supaya kita jangan salah. Minta kepada Allah Ta'ala. Kita boleh spiritual, boleh, cuman kita untuk minta tolong. Siapa tahu ada manusia yang iri dengki dengan saya, dengan secara gaib melakukan, tolonglah, buanglah rasa iri dengki orang itu, bersihkan secara gaib juga, supaya lancar kembali lagi rezeki saya. Kan kita meminta seperti itu, enggak usah kita meminta kaya. Ya kaya ya kita kerja. Kalau enggak kerja kan enggak bisa kaya, kan seperti itu. Seorang spiritual bekerja kok. Saya aja bekerja. Gimana saya bisa? Ya saya bekerja. Jam 12 siang saya berterima tamu sampai jam 9 malam. Jam 9 malam saya duduk-duduk istirahat makan sampai jam saatnya ibaratnya jam 10, jam 11. Jam 11 saya bekerja lagi sampai pagi. Kerja juga saya, enggak kerja kan begitu. Namanya manusia harus bekerja supaya bisa dapat rezeki. Inilah makna dari sebenarnya semua ini. Jadi bagi sahabat saya minta mohon maaf bila mana saya ada salah kata atau salah ucap saya, atau saya ini sok tahu dengan perjalanan spiritual saya ini sesuai pengalaman pribadi saya berbagi dengan sahabat saya memohon agar kita mengambil hikmah yang terbaik. Bila mana contoh saya yang tidak baik ya jangan diikutin sahabat saya.
ambillah hikmah yang baiknya. Kalau yang tidak baik ya jangan diikuti. Saya minta maaf bila mana saya ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon dimaafkan. Jangan lupa sahabat saya, tunggu terus YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Like, komen, dan subscribe. Share kepada siapapun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.